Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Maka ulama ahli hadis menjelaskan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada hari Arafah itu bukan hanya terkhusus kepada mereka yang sedang wukuf di Arafah saja, tapi bagi mereka yang dipertemukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Arafah, mereka berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat dianjurkan sebagaimana yang disampaikan oleh para salafun shalihun agar kita juga memaksimalkan waktu di hari Arafah. Dan insya Allah hari Arafah untuk wilayah Indonesia bertepatan pada esok hari. Maka selain kita disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah, kita juga dianjurkan untuk memanjatkan doa dengan sebanyak-banyaknya. Disebut amalan tersebut dengan ta'rifu yaumi Arafah. Kita lebih mengenalkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari orang-orang berkumpul di padang Arafah atau wukuf di Arafah. Doa apa saja terserah. Yang penting untuk kebaikan diri kita dunia dan akhirat. Kapan kita bisa memulainya? Ba'da sholatil asr. Ba'da sholatil asr. Dan itu menjadi kebiasaan para salafun shalihun. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Karena di 10 malam atau 10 hari di awal dari bulan Zulhijjah, tingkatan pahala ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimulai esok hari Arafah. Ya, kita harus kita perbanyak. Dan tentunya juga kalau kita sudah masuk pada tanggal 9 Zulhijjah, kita disunahkan untuk membaca takbir. Kapan berhentinya? Di hari terakhir dari hari Tasyrik. Dan di hari Tasyrik sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ayyamut tasyrik wa ayyamul akal wa syurub. Hari Tasyrik itu hari makan minum. Maka kita diharapkan untuk berpuasa di hari Tasyrik. Cukup kita berpuasa di hari ini, puasa tarwiyah, kemudian kita lanjutkan besok di hari Arafah. Setelahnya kita lebaran haram untuk berpuasa. Mudah-mudahan semua yang hadir, termasuk umat Nabi SAW, yang bisa mengagungkan nilai-nilai ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Dan juga jangan lupa bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkurban, maka hendaknya kita berkurban. Hukum kurban itu sendiri sunnah muakkadah. Jadi kalau ada kewajiban yang lebih penting, semisal membayar hutang, maka lebih baik kita bayar hutang, bukan berkurban. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bisa berkurban. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan teruskan sedikit dari kitab Fathul Bari Mujib, masih berbicara seputar penyembuhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi darain amin ila al-qol. Wa an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala likulli da'in dawa fa idza usiba dawa idda bari'a bi iznillah rawahu Muslim wa Ahmad wa istidrakahu al-Hakim ala al-Bukhari fawaha. Wa an Usamah bin Syarif qala qalat al-A'rab ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya ibadallah tadawa fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada lahu shifa illa da'an wahidan. Qalu wa ma huwa qala al-haram. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban wa Hakim. Wa an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-shifa'u fi salatah fi syarbati mihjam aw syarbati asal aw qayyati min nar wa ana anha ummati anil kain. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengulang penjelasan pada kesempatan minggu lalu berbicara tentang tema kesembuhan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwasanya penyakit manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan penyakit hati, ada yang disebut dengan penyakit badan. Kalau kita berbicara tentang penyakit hati, maka kita akan berbicara tentang sifat-sifat hati yang buruk seperti hasud, dendam, benci, dan lain sebagainya. Maka kalau kita berbicara tentang penyakit badan, maka sebagaimana penyakit-penyakit yang kita ketahui dan biasa kita rasakan, seperti demam, pusing, sakit gigi, dan lain sebagainya. Maka kembali kepada fakta sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya tidaklah ada penyakit kecuali ada obatnya, dan obatnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita yang mampu untuk berikhtiar dalam mengobati setiap penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka di hadis yang berikutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan likulli da'in dawa fa in usiba dawa idda bari'a bi'idznillah. Dalam setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan jika penyakit itu diberikan obat, maka dia akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, walaupun kita sudah berikhtiar dalam mengobati setiap penyakit yang ada pada diri kita, akan tetapi belum kunjung sembuh, itu berarti belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika penyakit itu sudah diizinkan oleh Allah untuk sembuh, maka insya Allah serta-merta akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan itu juga bisa menjadi sebuah amalan yang bisa kita baca kalau kita diberikan ujian penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku mengalami rasa sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan penyakit tersebut. Kita harus sabar
Kalau kita sudah berikhtiar atas penyakit-penyakit yang sudah kita obati tapi belum sembuh, berarti kita akan diberikan ganjaran pahala yang tidak putus oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran kita. Dan sebagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya penyakit-penyakit yang diberikan oleh Allah, walaupun itu penyakitnya kecil, ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, wasbul mu'min kafaratun lil khataya. Penyakitnya seorang yang beriman, apapun bentuknya, itu sebagai penebus dosa dari kesalahan-kesalahan dirinya. Jadi kalau kita saat ini mudah-mudahan selalu sehat walafiat, demam, itu menggugurkan dosa, ya. Atau misalnya kita sakit, apalagi diare, memang ada sebabnya. Tapi di antara hikmah penyakit yang Allah berikan kepada setiap orang yang beriman, itu dapat menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kita diminta, ya, kalau kita misalnya saat ini diberikan ujian dengan sakit, kita bisa bersabar walaupun hanya dengan 1 malam, maka sebagaimana juga yang disebutkan dalam makna hadis yang lain, dosa-dosa kita itu diampuni dan kita nanti akan menjadi seorang anak yang baru lahir tanpa dosa. Seakan-akan kita itu seperti seorang anak yang baru lahir tanpa dosa. Kalau kita bisa bersabar atas penyakit yang Allah berikan, walaupun cuma 1 malam. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi SAW menjawab sebuah pernyataan yang disampaikan oleh sebagian kelompok orang Arab Badui. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami ini perlu berobat? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, kalian wahai hamba Allah perlu berobat. Perlu berobat. Karena tidaklah Allah meletakkan, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, sebuah penyakit kecuali Allah akan memberikan obatnya, kecuali 1 perkara. Tidak Allah kasih obatnya. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW penyakit itu? Al-haram, penyakitnya orang tua. Gejala penyakitnya orang-orang yang sudah tua. Yang saya lihat di sini, alhamdulillah semuanya terlihat masih muda. Saya tidak mau bilang yang di depan saya ini tua-tua semua. Betul? Ada usianya di atas 60 tahun ke atas? Ada. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Nah, tapi kalau sudah masuk usia 60 tahun ke atas, berarti harus siap menerima konsekuensi penyakit-penyakit itu tua. Di antara penyakit tua apa? Mudah lupa. Di antara penyakit tua apa lagi, Pak? Kurangnya penglihatan dan pendengaran. Di antara penyakit tua apa? Pulang Pak ya, udah harus disadari, ya, tanda-tandanya kita sudah masuk usia yang senja. Ada yang berusaha untuk mengobatinya, alhamdulillah. Tapi kalau sudah bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala seperti penyakit katarak, penglihatan udah kurang, usia 60 tahun lebih, ya sudah terima saja. Memang sudah usianya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kesehatan yang sempurna, walaupun usia kita sudah senja, di atas 60 tahun ke atas, bahkan sudah mencapai 80 tahun ke atas, hampir semua panca indera kita tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya, maka
kita sudah melaksanakan resepnya para alim ulama. Apa resepnya para alim ulama? Menjadi hamba yang taat, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya secara umum orang-orang tua yang usianya sudah senja tapi tetap sehat dan panca inderanya masih berfungsi, waktu kecilnya itu tidak banyak maksiat, selalu taat. Tapi untuk kita yang mungkin saat ini, kita jangan menyalahkan langsung bahwa kita maksiat, enggak. Anggap itu penyakit tua, ya. Dan kita sekarang bersyukur kalau kita sudah istiqomah dari masa kecil, dari masa dewasa dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di usia yang senja kita sakit. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah jauhkan. Stroke, gak bisa bergerak sampai 10 tahun. Insya Allah pahala kebaikan yang sudah kita bangun dari masa-masa kita muda itu tetap dicatat pahala kebaikan oleh Allah, walaupun kita dalam keadaan sakit. Ya Allah, ini kan jadwal saya sholat maghrib berjamaah, tapi begitu dengar azan nangis, gak bisa turun ke masjid. Stroke. Dengar orang takbiran, kepingin takbiran, biasanya kalau udah malam takbiran turun mengumandangkan syiar-syiar Allah di masjid, tapi tidak bisa turun. Stroke. Dapat gak pahalanya? Dapat, asalkan dia sudah bisa menjaga diri dengan keistiqomahan. Menjaga diri dengan keistiqomahan. Kayak sekarang yang masih muda itu Pak, yang usianya sama seperti saya 40 tahunan, tetap jaga ya keistiqomahan dalam ibadah. Kalau ternyata Allah takdirkan jatuh sakit, tapi udah biasa bangun subuh ke masjid, 5 waktu ke masjid, tetap baca Quran, insya Allah pahalanya akan terus dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW menyebutkan tentang 3 bagian yang bisa menjadi penyembuh dari penyakit. Yang pertama ada berbekam atau yang disebut dengan al-hijamah. Nabi SAW ini menyampaikan hijamah ini termasuk sunnah, mengeluarkan darah kotor di dalam diri kita. Tapi kata para alim ulama, mengambil dari hadis Nabi SAW, tidak dianjurkan tiap hari, tiap waktu, tapi sesekali, ya, sesekali. Ini kalau mau tetap sehat walafiat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan di antara 3 yang menjadi media kesembuhan adalah minum madu. Bapak jangan tanya madu apa Ustaz, pokoknya minum madu. Yang penting jangan madu anak orang. Yang penting minum madu. Mau minum madunya dari Kapuas Hulu boleh, mau minum madunya dari Yaman boleh, ya. Yang penting kita pun harus tahu kualitas madu yang terbaik itu seperti apa. Kadang ada madunya 20%, gulanya 80%. Ini penyakit. Kalau bisa usahakan dapat madu yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, fi syifa'un linnas. Di dalam madu itu ada kemanjuran, yaitu sehat, sembuh. Ulama ahli tafsir menyebutkan bahwasanya madu itu tidak
yang hanya bisa manjur untuk kesehatan dan terhindar dari suatu penyakit dengan cara meminumnya saja. Tapi dengan cara mengoleskannya juga itu termasuk bagian yang bisa menyembuhkan. Cuma kadang kita mikir ada madu yang Masya Allah kalau terlihat original kadang semut pun tidak mau, betul. Tapi ada madu baru jatuh 1 tetes. Wah, ini mah asli nih. Cuma kualitasnya ternyata semut pun datang. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya ada satu luka mempan atau luka jatuh, kita oleskan madu, kira-kira semut ada nggak? Ada, ya tidak usah. Tambah lebih repot. Cuman ini masalah fungsi dari madu tersebut tidak hanya bisa dikonsumsi melalui minuman saja, tapi dengan cara dioles pun itu dianjurkan. Kemudian cara yang ketiga sebagai media pengobatan disebutkan oleh Nabi SAW adalah dengan cara membakar. Dengan cara membakar. Pernah melihat pengobatan alternatif dengan cara membakarnya? Nabi memperbolehkan, tapi setelah itu melarang. Nabi menyebut bahwa dalam pengobatan dengan cara membakar itu bisa, tapi kemudian Nabi melarang. Nah, ini disamakan juga ketika seseorang ingin berobat dengan sesuatu yang terbuat dari hal-hal yang bersifat haram. Seperti yang pernah saya contohkan, boleh nggak Ustaz berobat dengan minuman keras? Berobat dengan minuman keras, maka jawabannya haram, tidak boleh. Atas dasar sebuah hadis Nabi SAW, lam yaj'alillahu shifa'an min haramin aw min muskirin, maka Rasul SAW, Allah tidak pernah meletakkan kesembuhan dari sesuatu yang bersifat haram. Dan itu sudah pernah saya ceritakan tentang kejadian seorang murid ya, yang ketika meninggal tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ternyata dalam masa pengobatannya setahun dia melakukan tindak keharaman dengan menggunakan nauzubillah min dzalik sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Maka bapak yang dimuliakan oleh Allah, menurut pendapat ulama yang paling muktamad ya, untuk pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan itu jelas haram. Tapi ada pendapat yang memang kata ulama itu lemah. Sekiranya untuk mengobati ya, untuk bisa menghilangkan nasi tergolong tak apa-apa. Kadang aneh-aneh makan binatang yang menjijikkan. Seperti apa itu pengobatannya? Cacing ya, benar? Makan apa? Cacing hitam mengobati penyakit. Ada itu beberapa jenis penyakit kita itu dianjurkan oleh pengobatan alternatif atau dokter kesehatan untuk mengkonsumsi binatang-binatang tertentu. Maka kata ulama, walaupun itu tidak muktamad, selagi itu diperbolehkan dan dianjurkan oleh pakar kesehatan, boleh. Tapi harus diusahakan jangan kalau bisa, ya. Jadi seperti itu, berbicara tentang masalah kesembuhan. Kemudian kita masuk bab terakhir, babu ma yaqulul insan fi akhiril majlis.
Bab yang menjelaskan tentang ucapan doa yang diucapkan oleh seseorang ketika berada di akhir majlis. Ini yang biasa kita baca sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa di majlisi